dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang. Seperti biasa di hari Rabu ini, siswa kembali hadir menemani Dunsana Budaya dalam acara Pasan Mande. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu tentang hubungan toksik atau hubungan yang tidak sehat Dunsana. Dan terlebih lagi di era sekarang ini banyak orang terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan, manipulasi, kekerasan verbal, bahkan kehilangan rasa percaya diri tanpa menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam lingkungan yang merugikan secara emosional maupun mental Dunsana. Dan melalui acara Pasan Mandeh kali ini, kita berharap dapat membuka wawasan kita tentang bagaimana mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik, memahami dampaknya terhadap kesehatan mental dan kehidupan sosial, dan juga kita nanti belajar membangun hubungan yang sehat itu seperti apa, saling menghargai dan penuh kasih sayang. Sudah hadir bersama siswa Dunsana Budaya, ada Bundo Santi Martin. Selamat pagi Bundo. Selamat pagi Siva. Sehat Bundo? Rizva ya? Iya. Terima kasih, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bundo Santi Martin ini merupakan seorang master trainer, coach, dan juga motivator Dunsana. Luar biasa ya. Bundo, sudah siap berbagi hari ini Bundo? Insya Allah siap. Iya, ini kita sangat menanti-nantikan nih Bundo. Pesan ataupun ilmu dari Bundo nih. Apalagi ini ilmunya benar-benar sangat dekat dengan kita, dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak problem mengenai hal ini, yaitu hubungan yang toksik Bundo. Baik, terima kasih. Selamat izin menyapa. Iya, silakan. Semua, Alhamdulillah hari ini kita diundang ke sini. Kita mau berbagi tentang satu materi sebut toksik. Iya. Kita mau lihat dulu toksik itu apa. Banyak orang mengatakan bahwa saya sedang terlibat dengan hubungan yang toksik. Saya sedang terlibat dengan orang-orang yang perilakunya toksik kan gitu ya, yang paling sering kita dengar. Tapi yang harus kita sadari satu hal, orang toksik itu apa? Gitu. Apa sih orang yang toksik itu? Kalau kita lihat ciri-cirinya itu banyak sekali, bisa puluhan ciri-cirinya. Tapi kalau kita ambil satu kesimpulan, orang toksik itu adalah orang yang bikin energi kita terkuras, gitu aja. Oke. Dari 100 atau ribuan ciri-ciri orang toksik ya. Kita ambil satu kesimpulan. Ketika orang itu sering membuat energi kita terkuras, nggak enak gitu. Berarti ada yang salah dengan orang ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita terlibat dengan orang seperti ini? Iya, kenapa Bundo? Kenapa? Nah, ini pertanyaan yang harus kita cari. Kalau kita hanya bahas ciri-cirinya 1, 2, 3, 4, itu kan hanya ciri-ciri, terus mengatasinya 1, 2, 3. Tapi ibarat kita nanam pohon ya, ini pohon, kalau kita tanam, dia tumbuh, terus dia menyebar kemana-mana, tumbuhannya itu menjadi segar di mana-mana. Kalau diibaratkan pohon itu adalah pohon yang tidak sehat, yang beracun, toksik ya, itu kan dia nyebar kemana-mana. Kalau kita mau cari penyebabnya saja, maksud saya kalau kita hanya cari bagaimana sih ngatasinnya, ditebang kan pohonnya, selesai nggak masalah? Tidak. Karena kenapa? Akarnya masih ada. Jadi sekarang hubungan toksik ini kenapa dia terjadi? Karena ada akar masalah. Jadi yang harus dibuang akarnya cabut, ya. Bukan hanya, maaf ya, ini paling sering orang katakan, kalau Anda berhubungan dengan orang yang toksik, ya sudah, buat batasan, hindari. Sering nggak dengar kata-kata gitu? Tapi apakah Anda bisa?
tidak semudah yang diucapkan. Iya. Apalagi hubungan itu udah bertahun-tahun nih, Mm-mm. terutama hubungan dengan pasangan Mm-mm. atau anak misalnya. Mm-mm. Emang bisa kita abaikan anak? Emang bisa kita abaikan suami ketika dia toksik? Kan tidak semudah diucapkan. Abaikan buat batasan, kan gitu. Itu kan teori. Mm-mm. Tapi kenyataannya, coba tanya kepada orang yang sedang terlibat dengan hubungan yang toksik, apakah mereka bisa semudah itu? Tidak kan? Lalu apa sih masalahnya? Sekarang yang saya lihat dulu di sini. Ketika kita sedang terlibat dengan seseorang yang punya hubungan yang tidak sehat, menguras energi kita. Contohnya apa? Ini orang, kalau saya dekat dia, selalu saja ada salah saya di mata dia. Mm-mm. Dan kita nggak nyaman. Terus kita merasa energi kita terkuras banyak ketika berhadapan dengan dia. Iya, Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Ada nggak orang seperti itu? ada. Nah, Mm-mm. lalu kita menganggap dia toksik kan? Ya nggak apa-apa, anggaplah dia toksik, satu ciri. Terus ada lagi orang datang besok, sebentar lagi. Kita jalan ke suatu tempat, ketemu lagi sama orang yang menguras energi kita. Orang yang datang sama kita ngeluh, pinjem uang, atau merasa mengkritik kita, mulai dari rambut kita dikritik, baju kita dikritik, semua dikritik, tidak ada yang benar di mata dia, kan gitu. Mm-mm. Pernah nggak kita ketemu sama orang seperti itu? Mm-mm. Pernah kan? Pernah. Nah, lalu ketemu lagi, terus kita pindah lagi tempat, ketemu lagi dengan orang, udah dua ya, dua toksik lagi. Mm-mm. Terus kita pergilah, udahlah saya nggak nyaman di sini. Saya pindah kafe, misalnya kita lagi minum, kita pindahlah sama sini. Terus kita ketemu lagi dengan orang yang mungkin menguras energi kita lagi, Mm-mm. Toksik lagi. toksik lagi. Nah sekarang pertanyaan saya untuk semua yang mendengar, apakah orang-orang itu yang salah? Ini orangnya beda loh. Mm-mm, mm-mm. Ataukah ada sesuatu yang tidak selesai dalam diri kita? Nah, itu dia pertanyaannya, Bundo. Iya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hubungan yang toksik dengan orang lain, mungkin kita bisa pahami dulu ya internal kita dulu, Bundo. Karena banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu berada dalam hubungan yang toksik begitu. Benar sekali. Tapi hanya sedikit saja orang-orang yang sadar bahwa sebenarnya dirinya loh yang toksik gitu. Nah itu. Nah, gimana caranya, Itu dia, Bunda? benar. Jadi gini, di dalam diri seseorang, di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan grit, yaitu pola. Mm-mm. Pola itu sudah mendarah daging dalam diri kita, Mm-mm. yang mengatakan bahwa saya ini orangnya begini nih. Contoh, saya orangnya emang pemarah. Terus mau gimana gitu? Dan kita sudah mempunyai skrip untuk diri kita, pernyataan gitu. Mm-mm. Kayak transaksi. Ini skrip untuk diri kita. Ini seperti transaksi kita dengan diri kita, loh, Rispa. Iya. Misalnya Rispa nih, udah jangan marah-marah. Saya memang orangnya pemarah. Jadi kita meminta orang memahami kita, bukan untuk belajar memahami orang lain. Ini yang saya katakan grit. Grit yang negatif tentang diri sendiri itu menjadi beban emosi tersendiri. Iya. Beban emosi inilah hidup di dalam sel-sel tubuh kita, hidup dalam darah kita, bahwa saya orangnya pemarah. Terus lu mau apa? Dan meminta orang untuk memahami itu. Dan kita meminta orang memvalidasi diri kita. Terus ini ya satu dulu contoh. Terus kita pengen pindah nih. Ada orang terlibat dengan hubungan toksik, akhirnya memutuskan bercerai, misalnya pasangan suami istri. Mm-mm. Lalu dia menikah lagi, ini banyak kejadian loh. Mm-mm. Dia menikah lagi dengan seseorang, ternyata dia menarik orang yang sama lagi. Mhm. Dia menarik orang yang toksik lagi nih, cerai lagi, Iya. menarik orang yang sama lagi. Dan banyak kejadian, saya banyak sekali bertemu dengan orang yang seperti ini. Ada yang sampai nikah 5 kali loh. Mm-mm. Dan dia menarik orang yang sama. Nah, apa yang salah? Apakah orang-orang itu yang salah? Atau ada sesuatu yang tidak selesai di dalam diri kita? Nah ini, sebelum kita bicara tentang orang lain, bicaralah dulu tentang diri saya, diri kita. Ketika kita terlalu sering hujat orang lain toksik, diri kita gimana? Betul.
Apa itu artinya setiap orang itu punya potensi toksik? Punya dong. Kan kita ini manusia, kita hidup di lingkungan yang bertemu dengan jamaknya manusia dengan beberapa tipe kepribadian, karakter yang berbeda-beda juga. Iya. Ketika diri kita tidak selesai, kita gampang ke-trigger sama orang-orang itu. Itu yang kita anggap orang itu toksik. Iya. Kenapa kita bisa langsung menganggap ini orang toksik? Kenapa orang ini beracun? Orang ini bikin kita nggak nyaman. Karena kita narik orang-orang itu dalam hidup kita. Terus yang bermasalah sebenarnya siapa ini? Orang itu atau kita dulu nih yang harus disehatkan? Kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita robah adalah diri kita. Yang bisa kita robah adalah reaksi kita terhadap orang-orang itu, supaya orang-orang ini nggak mempengaruhi kita sehingga energi kita terkuras. Nah, pahami satu hal dulu. Ketika kita ketemu dengan orang, ini orang bikin kita nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, berarti ada sesuatu antara diri saya dan orang ini. Maksudnya apa? Ada namanya hukum cermin, law of mirror. Hukum cermin. Kita itu adalah seperti ngaca. Ketika saya ketemu Anda, saya ketemu dengan diri saya sendiri yang begini. Ketika saya sedang marah, terus tiba-tiba ada lagi orang-orang datang bikin kemarahan yang sama. Ada lagi yang sama. Nah, ketika kita menyadari dulu ini, ketika kita melihat terlalu banyak sekali mungkin orang-orang di sekitar kita yang toksik, kita cek dulu diri kita. Diri saya gimana sih? Atau ada sesuatu yang gak selesai dalam diri kita? Ingat loh, kita ini manusia. Sejak kita lahir sampai sekarang, kita banyak membawa beban-beban emosi. Emosi-emosi yang kita simpan, seperti rasa marah yang belum sempat diredakan, rasa sedih yang belum sempat kita peluk, luka batin zaman dahulu yang belum sempat kita sembuhkan. Banyak sekali masalah-masalah dalam hidup setiap orang. Tapi dia tidak pernah kita lepaskan. Lalu kita simpan di dalam diri kita. Kita simpan dia di dalam batin kita. Dia tidak pernah selesai. Yang ada dia berkobar terus di dalam diri kita. Yang nunggu saatnya meledak aja. Kapan dia meledak? Ketika ada percikan sedikit. Ada ngelihat orang sedikit ngeluh, kita langsung gak enak. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada rasa gak enak itu. Tetapi ketika kita sudah selesai dengan diri kita, orang-orang toksik itu udah gak mempengaruhi hidup kita. Percaya sama saya. Kenapa orang mengatakan banyak orang toksik mempengaruhi hidupnya? Nah, karena kita gak selesai. Mari kita kasih contoh satu lagi, Siva. Seorang suami istri gak mau cerai walaupun udah dipukulin, ada kan KDRT, walaupun udah ini, alasannya cinta. Bener gak? Love itu dianggap sesuatu yang dijadikan pengikat antara saya dan kamu, gitu kan? Sehingga gak mungkin kita berpisah. Ayo kita bangun lagi hubungan. Gak apa-apa kamu giniin saya, gak apa-apa kamu pukul saya. Kan ini yang dikatakan hubungan toksik antara pasangan. Iya. Kenapa dia kayak gitu? Yang tidak selesai ini, misalnya kita wanita ya, kita wanita atau pasangan kita toksik menurut kita, dengan ciri-ciri manipulatif, apalagi banyak ya, ciri-ciri orang toksik itu suka ngeluh, suka nyalahin, suka mengkritik, kan itu. Dengan 1000 ciri-cirinya, kita terima dia sebagai pasangan kita, terus kita rela nyakitin diri kita sendiri. Siapa yang salah? Kita atau orang itu yang salah? Kita jadi lilin. Biarlah hancur demi menerangi dia. Padahal ini zaman udah modern loh. Udah ada lampu pijar. Udah ada obor malah. Di atas lilin ada obor. Gak hancur loh obor itu. Obornya gak hancur tapi dia bisa nerangin orang. Ada lampu pijar. Dan kita masih memilih jadi menjadi lilin. Nah, makanya saya katakan ketika kita terlibat hubungan toksik dengan orang lain, yang harus diselesaikan dulu itu adalah diri kita.
Oh iya Bundo, ini paling sering saya dengar kayak gini. Nggak apa-apa suami saya kayak gitu Bundo, saya kan mengabdi sama dia, saya kan menjadi wanita solehah untuk ngabdi, digitu-gituin suami, nggak apa-apa, biarlah nanti di surga aja bertemu. Saya bilang itu terlalu manipulatif. Kamunya yang manipulatif, saya katakan. Kenapa? Kalau kamu bisa terima dia, kamu nggak ngeluh. Kalau kamu emang ikhlas, terima suami yang seperti itu, diperlakukan, dipukul, dihina, direndahkan, kamu nggak usah sedih, biasa aja. Karena kenapa? Kan kamu udah ikhlas, kan kamu ibadah sama Allah. Tapi masalahnya kan kamu nggak terima, kamu masih nangis, kamu masih ngeluh. Malah bahayanya itu ketika hubungan toksik dengan pasangan itu dilampiaskan kepada anak. Nah, Anak yang jadi sasaran. iya. Nah, saya bahasnya beda loh tentang toksik. Ngapain kita lihat orang lain dulu? Lihat dulu dari diri kita. Karena ada yang tidak selesai dalam diri kita, maka diri kita dulu diselesaikan. Lapangkan dulu, bebaskan dulu kita dari emosi-emosi. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat ke dalam diri kita kalau ternyata di dalam diri saya ini ada potensi toksiknya nih, Bundo? Kita harus lihat. Kalau kita terlalu banyak ke-trigger dengan orang-orang yang toksik, berarti kita bermasalah. Karena di dunia ini mana bisa sih kita menghalangi orang berprasangka buruk sama kita? Nggak bisa. Iya. Gimana bisa sih kita menghalangi orang yang begini? Ingat loh, kemana saja kita pergi, di lingkungan mana saja kita, pasti ada orang-orang yang seperti itu. Karena dunia ini Allah ciptakan itu dengan dua. Ada orang baik, ada yang tidak baik. Ada orang yang pemarah, ada orang yang pendiam. Ada orang yang tinggi, ada yang rendah. Semuanya ada dua. Terus kita mau menolak takdir ini? Enggak kan? Allah sudah ciptakan semuanya dua, pasang-pasangan. Terus kenapa kita nolak? Makanya yang harus kita cek itu adalah diri kita dulu. Ketika saya terlalu banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, misalnya dari 10 teman, 9,5 toksik. Nah, baru kita cek diri kita. Apa? Wah, mungkin ada yang salah nih. Kan kita ini narik orang-orang itu. Ingat, hukum energi. Bulan lalu kita pernah bahas tentang hukum energi. Di dalam level materi, ini bahan-bahan ya, energi itu dia akan bertemu dengan positif negatif, betul nggak? Iya. Positif, negatif, magnet ketemu, betul. Pasangan laki-laki, perempuan ketemu, ya kan? Kalau perempuan ketemu perempuan berpasangan masuk nggak? Enggak. Tidak. Makanya terjadi pertentangan, energinya tuh nggak sama, nggak diterima sama alam, nggak diterima sama Tuhan. Saling Menolak ya. ya nggak bisa. Jadi kita itu bertemu kenapa? Di level materi itu positif negatif. Di level kuantum, di level yang tidak terlihat, yang kasat mata, misalnya emosi. Saya nanya, emosi bisa dilihat nggak? Tidak. Terus sedih bisa dilihat nggak? Sedihnya itu bisa dilihat nggak? Iya. Bisa, nggak bisa karena itu rasa. Dia berada di level energi kuantum. Nah, di level energi yang kasat mata yang tidak terlihat, energi itu dia akan sama. Dia akan menarik hal-hal yang sama ke dalam diri kita. Ketika kita merasa bersedih, kita akan narik orang-orang sedih lagi. Orang-orang sedih itu datang sama kita. Dia akan menarik yang sama. Di dalam tubuh kita ini ada namanya nervous system. Nervous system itu adalah sistem saraf otak tengah ini sampai ke tulang punggung. Itu adalah otak yang memancarkan vibrasi kayak gelombang nih, kayak kita lagi ngomong di gelombang yang ini gitu kan. Dia akan sampai ke orang dengan gelombang yang sama gitu. Kita sekarang dari RRI Pro 4 di gelombang tertentu. Dia akan didengarkan oleh orang-orang yang juga berada di gelombang yang sama. Nah, sama juga dengan diri kita nih. Nervous system kita itu yang menggetarkan gelombang itu, dia suka sama hal-hal yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Misalnya kita ngerasakan sedih nih. Dia suka itu. Dengan rasa sedih dia akan memancarkan gelombang kesedihan. Orang-orang sedih dipanggilnya.
Ketika di dalam diri kita ada sampah-sampah emosi yang belum selesai, yang jadi racun, yang dikatakan orang toksik, maka dia terpendam dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita ini nggak nyaman, kita sedang dimanipulasi orang, kita sedang diskreditkan orang, atau kita sedang ditekan, kan gitu ya. Nervous system kita terima nih perasaan itu, dan dia memancarkan. Kemudian dia memancarkan, dia menarik orang-orang yang sama dalam hidup kita. Makanya kita sering ketemu sama orang-orang toksik gitu. Makanya caranya selesaikan dirimu dulu. Iya. Ya. Iya. Mengerti Bunda. Dan jadi dengan kita ada energi yang seperti itu di dalam diri kita juga menarik orang-orang yang sama. Ya. Seperti yang energi yang ada dalam diri Ya, kita. betul. Begitu. Di level kuantum. Energi itu tarik menarik. Ada namanya law of projection, hukum proyeksi. Apa yang kita pikirkan dia terpancar. Kemudian apa yang kita rasakan, dia ini ada lagi namanya law of attraction, hubungan tarik menarik. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dia akan menarik dalam hidup kita. Ingat, ketika kita memikirkan sesuatu sampai kita membicarakannya, contoh, kita lihat seseorang nih nggak enak, lalu kita bicarakan orang itu, awas, hati-hati, kita sedang mendownloadnya ke dalam hidup kita. Makanya sangat penting sekali kita ini mempunyai energi yang Positif. tinggi, ya positif. Ketika energi kita turun, energi kita rendah, kita bangga, kita sombong, kita sedih, kita marah, kita apatis. Energi yang rendah akan menarik orang-orang yang sama dalam hidup kita, dan akan menarik situasi-situasi yang sama untuk di hidup kita. Makanya penting sekali sehat mental itu, sehatkan diri kita dulu. Ketika kita sudah sehat, ada orang toksik, kita tahu nih, ini nggak bermanfaat. Kita tahu nih cara mengatasinya itu. Kebanyakan orang bertanya sama saya tuh, Risma, gimana sih Bundo cara ngadepin orang yang toksik, kan gitu. Saya katakan jawabnya sederhana. Selesaikan dulu diri kita biar kita nggak terlalu ke-trigger sama orang-orang yang toksik. Karena kita nggak terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Caranya gimana? Yuk kita bahas. Seorang suami, istri terlibat dalam hubungan yang toksik. Suami, seperti contoh kita di awal tadi, sering nekan istri, sering ini, malah maaf kata, sering bermain api gitu ya. Malah kita masih terima nih. Banyak orang saya lihat seperti itu. Karena kenapa? I love him. Saya terlalu cinta sama dia, Bundo. Udah terlalu 25 tahun, Bundo, gak bisa meninggalkan kenangan yang begitu saja. Lalu saya berani gitu ya untuk menyakiti diri sendiri. Nah, di sini yang salah siapa sebenarnya? Kita kan? Kita wanita. Lalu gimana? Kalau situasi itu Anda gak bisa rubah, Anda harus berani hijrah, putuskan, lepaskan. Berat pertama, Bun. Iya berat pertama. Tapi setelah itu kan kita bisa move on, kita bisa menata hidup kita yang baru lagi. Ada orang datang ke saya beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, bilang, Bundo, saya selalu dipukul sama suami. Kalau dia udah mabuk, dia datang gini kan. Pokoknya dengan segala ketoksikan dia. Saya katakan, kok gak mau pisah? Iya, saya sangat cinta sama dia. Itu kamu bukannya sangat cinta sama dia, karena kamu gak punya cinta untuk diri sendiri. Sehingga cintamu habis, kamu serahkan ke dia, kamu gak cinta sama diri sendiri. Ketika kita sudah berani memutuskan untuk terlepas dari orang-orang yang seperti itu, agak berat sih. Tapi kan gak ada yang gak bisa kalau kita mau. Belajar mencintai diri sendiri, perbaiki diri kita sendiri. Kalau kita wanita, isi diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Belajarlah lebih banyak. Karena ketika seorang wanita sibuk dengan mikirin orang lain, mikirin pasangan, sampai ada pasangan selingkuh, diikutin kemana pergi, disadap WhatsApp-nya, ada yang seperti itu. Itu yang toksik kita sebenarnya. Yang tadinya awalnya nggak akan terjadi, akhirnya terjadi juga. Karena terlalu berpikiran negatif terhadap pasangan. Ya sudah, kalau nggak bisa diselesaikan, ambil jalan pintas. Selesaikan dengan dia. Ganti kualitas diri kita. Diri yang bagaimana? Jadilah dirimu yang baru.
Jadilah diri wanita yang lebih berkualitas, yang lebih punya value. Punya value itu seperti apa? Wanita ini harus belajar terus. Kalau kita tidak disibukkan dengan belajar, kita akan disibukkan dengan perasaan-perasaan kita. Maka belajarlah terus, berani mengambil keputusan untuk ini. Saya kasih contoh. Orang yang 2 tahun yang lalu saya katakan berani mengambil keputusan, sakit, lalu sekarang apa yang terjadi? Saya ganti doa saya, Bundo. Doa apa? Ya Allah, bebaskan saya dari laki-laki yang seperti ini. Ganti saya dengan lelaki yang lebih baik. Ya diganti Allah. Lalu ganti. Minta ganti boleh? Boleh. Ganti dengan laki yang lebih baik. Oke, baik Bundo. Jadi benar-benar energi apa yang ada di dalam diri kita ini menarik begitu ya Bunda, dan kita harus rilis dulu terhadap diri kita sendiri supaya kita bisa terhindar selesaikan dari dulu diri kita yang toksik gitu. Oke Bunda, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hubungan yang toksik ini ya Bunda ya. Kita break dulu sejenak. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Di Sana Budaya kita kembali di Pasan Mandeh bersama siswa dan juga narasumber
keren kita hari ini ada Bundo Santi Martin. Kita lanjutkan ya Bundo ya. Ya, silahkan. Oke, pembahasan yang sangat menarik Dunsana Budaya. Nah, kali ini gimana Bundo cara mengatasi agar kita ini sembuh dari diri yang toksik begitu dan tidak menarik banyak orang toksik lagi ke dalam lingkungan kita. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang ini yang harus dicek itu dulu kayak kita sakit ini ya kan. Kalau sakit fisik, tubuh yang sakit, itu kita buru-buru tuh ke dokter, ya enggak? Tapi kalau yang sakit itu adalah perasaan, mental kita, gitu. Biasanya orang kemana ini? Dibiarin aja dulu. Mungkin itu awal-awalnya. Orang yang sakit mentalnya, yang sakit perasaannya, kebanyakan orang itu kalau dia tidak cepat bangkit dari rasa sakitnya, dia akan terpuruk ke level emosi yang paling bawah yang disebut dengan apatis. Udah nggak peduli lagi, ya udahlah, mungkin Tuhan ciptakan saya dengan cara yang gini, takdir saya, lu enak, takdir lu baik kan gitu, lu enak, kamu dari orang kaya kan gitu. Pasrah jatuhnya. Pasrah, bukan pasrah beda. Pasrah dalam level negatif itu disebut apatis. Level apatis itu udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Kalau pasrah artinya kita berserah sama Allah. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku pasrah dengan apa yang Engkau. Nanti berusaha. Tapi sekarang apatis ini udah nggak mau apa-apa lagi. Ketika kita, maka banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena energinya, emosinya di level yang paling rendah ini, apatis. Udah malu ngadapin hidup, udah nggak mau lagi kan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak melulu berada di level energi yang negatif, yang menarik banyak sekali orang-orang negatif dalam hidup kita. Pertama, kita sadari dulu, kita rajin dulu, kita koreksi diri. Izinkan diri kamu itu tenang dulu. Izinkan diri kamu itu kembali kepada keheningan yang sebenarnya. Heningan yang sebenarnya itu apa? Hadir pada dirimu saat ini seutuhnya. Jangan sibuk dengan noise. Noise itu bising di luar sana, tapi sibuklah dengan voice, dengan dengarkan suara hatimu. Ketika kita dengarkan suara hati kita, yang ada itu bahasa kolbu. Apa itu bahasa kolbu? Suara Tuhan yang ada di situ. Sebenarnya di tubuh kita ini ada suara Tuhan. Ada bisikan-bisikan cinta dari Yang Maha Pengasih. Tetapi kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak mendengarkan bahasa kalbu kita karena kita sibuk ngedengarin omongan orang. Kita sibuk mendengarkan ocehan orang dan kita sibuk mendengarkan kejadian-kejadian di luar. Si Rispa misalnya, saya cerita nih tentang seorang anak di masjid. Dia datang ke masjid, terus dia pulang cerita sama ibunya, "Mak, besok saya nggak mau lagi ke masjid, Ma." Kenapa? Di masjid itu orang sibuk ngunjingin orang lain. Di masjid itu orang sibuk gini. Dia melihat di masjid itu banyak hal-hal buruk. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Terus ibunya bilang, "Nak, sini, ibu bawa kamu, bu kasih kamu lilin ya. Oke, taruh di piring. Sekarang coba kamu kelilingi tuh masjid. Pastikan lilinnya nggak mati. Kelilingi selama orang azan. Bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutin orang azan, kelilingi masjid," kata ibunya. Sampai pastikan lilinnya nggak mati. Terus dilakukanlah nih sama anak. Dia keliling masjid sambil megang lilin, hati-hati banget. Fokus agar lilin ini nggak mati nih. Sampai azan selesai dia datang dengan senang sama, "Ma, lilinnya nggak mati, Ma. Kenapa nggak mati?" "Ya, karena saya berhati-hati, Ma. Supaya lilin nggak mati, saya fokus gimana angin nggak mengenai lilin saya." Terus apa kata ibunya? "Nah, kalau kamu ke masjid, kalau kamu kemanapun, kalau kamu berada dimanapun, gak saja di masjid, kalau kamu fokus kepada apa yang akan kamu lakukan, maka kamu akan merasa kamu jadi pemenang dalam hidupmu." Kenapa kamu tadi merasa gak enak pergi ke masjid? Karena kamu sibuk melihat kesalahan-kesalahan orang.
kamu fokusnya kepada hal-hal negatif. Coba kamu fokus kepada menghidupkan lilin ini supaya terjaga. Seperti itulah menjaga hati. Fokus ke diri sendiri. Kita fokus kepada masalah kita, pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini apa sebenarnya? Allah ciptakan manusia itu untuk apa? Untuk apa coba? Kenapa? Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk beribadah kepadanya. Beribadah, ya fokus saja ibadah. Kita kerja anggap sebagai ibadah. Kalau kerja kita sebagai ibadah, maka kita, ya Allah ya Tuhan, seibadah. Kita nggak sibuk lagi ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Ngapain diurusin? Ya kalau ada orang seperti itu, baik, terima. Ada teorinya, nanti saya kasih tahu. Tiara, nanti saya kasih tahu. Nah, kalau kita sudah fokus kepada hidup kita sudah fokus kepada ibadah-ibadah kita. Saya jalan, ya Allah catatkanlah ini sebagai ibadah. Ya udah, fokus aja zikir, subhanallah, alhamdulillah. Terus gitu. Makanya kita nggak sibuk lagi mikirin noise. Kita akan sibuk dengan kolbu kita, suara hati Tuhan, cinta Tuhan di dalam diri kita. Akhirnya kita akan penuh dengan cinta, wadah kita luas. Kita nggak butuh cinta lagi nih. Orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang dirinya penuh cinta. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Ketika hati ini sudah penuh dengan cinta dan penuh kasih sayang, kita nggak butuh validasi lagi. Saya punya validasi kok. Saya nggak butuh dihargai orang, disanjung orang lagi. Ya nggak butuh lagi. Kenapa? Saya sudah berharga kok. Ketika kita sudah merasa diri kita sudah cukup, sudah penuh, kita hidupnya tenang. Kita fokus aja sama ibadah. Jadi caranya fokus kepada voice, suara hati, suara kalbu. Abaikan noise di luar sana. Oke. Tapi Bundo, ini sedang ramai dibicarakan begitu Bundo di media sosial begitu. Orang yang yang mungkin terlalu percaya diri dengan dirinya sehingga banyak netizen di media sosial itu yang bilang, oh ini nih dia NPD nih gitu. Nah gimana? Apa bedanya Bundo? Ya keren. Tahu dulu arti NPD apa? Narcissistic personality disorder. Itu kelainan personality yang narsis, dia terlalu narsis. Nah gini, dia ciri-cirinya dengan orang yang toksik itu mirip loh. Orang yang narsis ini pengen dihargai, pengen divalidasi, pengen dilihat kekayaannya, pengen dilihat kan gitu ya. Pokoknya narsis aja. Kadang-kadang saking narsisnya bukan rumah dia difotoin tuh kan gitu ya. Terus ciri-ciri orang NPD lainnya itu apa? Dia juga merasa dirinya selalu benar kan? Mirip kan sama orang toksik. Tapi tidak semua orang toksik itu adalah NPD. Dan tidak semua orang NPD itu toksik. Ada juga orang itu dia bisa mengatasi orang NPD, dia tahu punya kelainan. Jadi jangan dikit-dikit ketika kita lihat ciri-ciri orang yang seperti ini, dia NPD. Itu sering loh. Risva datang ke saya, Bundo, suami saya NPD, Bundo. Apa ciri-cirinya gini? Kamu udah bawa ke Pak Alinya nggak? Belum. Terus taunya dari mana? Saya lihat di media sosial ciri-ciri NPD kayak gini, mirip. Nggak bisa seperti itu. Kalau Anda mau memastikan pasangan Anda itu NPD atau tidak, Anda harus datang dulu. Ada proses pengecekan dari psikolog, dari orang-orang para profesional. Nggak bisa seperti itu. Dengan ciri-ciri sedikit langsung kita bilang enggak ya. Awas, hati-hati dengan melabeli seseorang dengan NPD. Kalau dia pun punya ciri-ciri khas seperti ini, kapan? Apakah selamanya? Berapa persen dari hidupnya dia ngelakukan ini? Kadang-kadang sekali aja dia mengkritik kita, udah kita katakan dia NPD atau kita katakan orang ini toksik gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjudge orang langsung dengan satu ciri-ciri tertentu, ya. Kalau NPD, saya sering lihat gitu kan, NPD dibahas di mana adalah orang yang seperti ini. Kamu gimana kan gitu? Ini kan terlalu global, terlalu umum. Nah kita kerucutkan sedikit. Lihat ciri-cirinya dulu, lihat hubungan kita dengan suami. Kalau suami kita memang NPD, ya cek dulu nih, suruh dia berobat. Kalau memang dia nggak mau berobat, ya sudah. Caranya gimana? Ya udah, kalau nggak bisa selesaikan, cabut akar-akarnya. Selesaikan diri kita sebagai wanita. Gimana caranya? Kita harus sembuh dari luka-luka batin kita, dari sampah-sampah negatif yang ada di diri ini. Karena kenapa?
Kalau masih banyak sampah-sampah toksik, sampah-sampah racun ya, toksik itu racun di dalam diri kita yang bikin kita nggak nyaman, bikin orang nggak nyaman juga sama kita. Percaya itu. Kalau kitanya terlalu negatif, orang juga nggak nyaman sama kita. Dan kita akan ketemu dengan orang yang sama tuh. Lihatlah, orang-orang itu temennya akrab dengan orang-orang kayak gitu. You look who your friends are. Anda itu seperti siapa teman-teman Anda. Dan Anda akan bersama dengan mereka. Kita akan bersama. Pernah nggak kita satu komunitas orang mirip, hobinya sama, hobinya ngomongin orang, ya udah, hobinya cerita, hobinya nonton sama-sama. Ketika itu sama-sama, ya kamu itu kan narik orang-orang yang sama dalam hidup kamu. Nah, ketika kita mau ngecek diri kita, suatu saat kita merasa nggak nyaman nih di lingkungan kita. Sering loh. Ini kita misalnya berteman berlima nih, itu tiba-tiba yang 4 bikin grup sendiri. Dia udah gak nyaman sama kita. Pernah gak kayak gitu? Iya, pernah lagi. Pernah ya kan? Ada banyak sekali yang cerita, Bu, dia udah bikin grup lagi, Bunda, saya nggak dimasukin. Ya, terus kamu sedih? Ya sedih lah, kan tadinya semua dengan saya. Ini banyak kejadian ya. Ya kalau saya jadi kamu, saya bilang nggak apa-apa, biarin aja. Berarti gelombangnya udah beda gitu. Frekuensi kita udah beda, nggak apa-apa, biarin aja. Vibe-nya udah beda. Berarti dia masih berada di vibe yang itu. Siapa tahu kamu vibe-nya udah lebih tinggi, energi kamu lebih naik, dan kamu sedang berproses untuk menjadi diri kamu yang lebih baik, sementara teman-temanmu mungkin tidak. Kenapa kamu sedih? Ya nggak usah lah. Jadi apapun hidup ini, nikmati aja prosesnya. Mau sedih, mau bahagia, nikmati aja dulu. Setelah itu baru kita lepaskan. Mau sembuh? Yuk sama-sama. Mau sehat? Yuk sini kita berlatih setelah ini. Nah, Bunda, sejauh mana kita bisa mentolerir hubungan dengan orang lain yang mungkin kita anggap itu toksik begitu, Bunda, dan gimana cara kita keluar dari hubungan yang kita anggap toksik tersebut? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, bagaimana kita mentolerir? Pertama lihat, apakah perlakuannya itu masih sekedar tindakan kata-kata atau udah fisik? Apakah perlakuannya itu sudah tindakan melawan hukum atau hanya sekedar emosi sesaat? Ketika hanya emosi sesaat dan kita masih bisa memaafkan, maafkanlah. Karena memaafkan itu jauh lebih menyehatkan diri kita. Healing terhebat itu dari seseorang adalah memaafkan. Maafkan aja. Tapi kalau sudah tidak bisa dimaafkan karena sudah mengganggu bukan saja diri kita, mungkin yang diganggu juga anak kita, lingkungan kita. Ada hukum toh sekarang? Tapi nggak tega, Bun, dia kan suami saya. Bicarakan sama dia. Kadang-kadang kita perlu kasih shock terapi juga supaya dia berhenti. Nah, lakukan itu, tapi dibalik semua itu, sehatkan dulu diri kita. Sehatkan dulu kita dari luka-luka batin kita, dari sakit-sakit diri kita. Keluarkan semua racun-racun yang ada di diri kita, sampah-sampah emosi yang ada dalam tubuh kita. Kita keluarkan dulu, kita rilis istilahnya. Cara rilisnya itu nanti ya saya praktekkan, mau? Boleh. Harus boleh. Bunda. Kita praktekkan aja dulu biar enak gitu kan. Jadi kita selesaikan diri kita dulu. Kita bikin diri kita nyaman, tenang. Setelah itu ketika pikiran ini sudah tenang, sampah-sampah negatif sudah selesai, kita siap untuk mengisi hidup kita dengan sesuatu yang lebih bermakna lagi. Sesuatu yang lebih baru, yang lebih punya value. Demikian. Oke. Mungkin boleh Bunda tipsnya? Tipsnya untuk selesai dari dalam diri kita. Gini ya, untuk semuanya. Selama ini kita sadar nggak kalau kita ini lagi bernafas? Bernafas sadar nggak? Mungkin sadar, tapi nggak menyadari. Tapi tidak menyadari. Ingat loh, kita itu sebenarnya ketika bernafas kita tuh nggak sadar, dia otomatis alam bawah sadar kita yang bekerja. Kita nafas nih, kalau kita sadar, dinikmati. Nah sekarang begini, salah satu cara terbaik untuk belajar melepaskan
emosi, melepaskan perasaan tidak enak. Ambil waktu setidaknya beberapa detik untuk hening. Makanya sekarang tahu nggak, banyak sekali perusahaan-perusahaan dia pakai teori ini. Ketika pagi-pagi sebelum mulai bekerja silakan hening sejenak. Kayak dulu kita mengheningkan cipta, pernah nggak itu? Tapi dalam mengheningkan cipta itu dulu disuruh dengar lagu. Iya. Karena kita mengheningkan cipta itu kita diam mengingat para pahlawan. Sekarang setiap pagi bangun tidur 5 menit pertama sebelum bangun tidur itu keluarkan sampah-sampah yang sudah kita bawa mungkin sejak kita masih kecil. Yang dikatakan inner child kita itu sudah penuh dengan luka-luka. Banyak sekali. Akibat pola pengasuhan yang salah. Akibat lingkungan yang salah dulu. Seorang anak sehingga sampai sekarang dia menjadi seorang ibu, dia bawa luka batin. Gak apa-apa, hening dulu sejenak, keluarkan. 5 menit bangun tidur itu istirahat dulu sejenak. Jangan bangun tidur langsung berdiri. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini masih bernafas. Caranya bernafas lebih lambat. Coba sekarang kita latih ya. Siapa aja boleh dengar. Ya, boleh sekarang, juga dan sanak yang ya, di rumah. Sanak yang dengar boleh, silahkan hening dulu sejenak ya. Hening tuh duduk yang santai. Coba perbaiki aja duduknya. Duduk yang rileks gitu kan. Duduk yang rileks. Terus melepaskan ini apa harus tutup mata Bunda? Enggak harus. Kan gimana? Kadang-kadang kita lagi marah, kita lagi nyetir, kita lagi bawa motor misalnya kan. Terus kita ke-trigger nih sama perbuatan orang. Terus emang kita harus tutup mata untuk rilis? Enggak. Rilis itu melepaskan. Ingat, melepaskan tidak sama dengan melampiaskan. Apa tuh? Melepaskan, kita lepaskan. Kayak gini, kita pegang, kita lepaskan ke bawah. Kalau melampiaskan, kita marahin juga orangnya. Misalnya ada orang nyelip. Nah, kalau kita harus duduk tutup mata, berarti kita nyetir berhenti dulu. Tutup mata, enggak. Caranya, tarik nafas, lambatkan. Biasa aja, kita bernafas seperti biasa, enggak harus kayak gitu. Tarik nafas, tapi dengarkan suara nafas kita, tapi ditarik dengan lebih lambat. Coba, sekarang misalnya kita mau ada acara, mau tampil di mana. Ini adalah teknik ketika saya ajarkan untuk orang-orang yang mau tampil di mana aja gitu. Rata-rata tampil di mana aja ada nervousnya kan? Iya, pasti. Apa ada sesuatu yang nggak enak gitu. Nah, caranya gini aja. Hening dulu sejenak. Sejenak hening. Dengarkan suara nafas. Tarik nafas lebih lambat. Buang dari mulut. Oke. Hening aja. Ketika kita hening itu yang kita dengar ada suara nafas kita atau suara alam. Coba sekarang. Hening sejenak. Tarik nafas lebih lambat. Alirkan nafas ke seluruh tubuh. Tahan sejenak. Tiup pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Nah, ini cara hening level dasar. Nanti ada lagi cara hening untuk menyembuhkan sakit, luka batin. Hening. Jadi hening ini sering-sering dilakukan. Sadari nafas. Ini tingkat dasar, masih ada 40 level lagi. Wah, 40 ya dan sana. Insya Allah, saya kan ada kelas ya. Namanya MP. MP itu manajemen pikiran. Jadi kelas mind programming begitu, itu adalah untuk ini webinar ya. Setiap malam selama 1 bulan saya buka kelas. Ini tahu nggak? Banyak orang yang ketika di level hari ke-14 sudah saya ajari level bernafas yang lebih tinggi. Ada yang sembuh dari kista, ada yang hepatitisnya atau darah tingginya jadi hilang gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya nafas ini bisa menyembuhkan kita dari sakit-sakit mental dan sakit-sakit fisik. Apapun sakit di tubuh kita ini, akar masalahnya itu adalah emosi yang terpendam. Dan itu yang harus dilepaskan ya. Itu yang dilepaskan. Oke. Jadi sana semuanya kalau mau ikut kelas saya boleh. Itu bayarnya nggak mahal loh. Bayarnya Rp2.000. Rp2.000 saja? Sekali webinar. Wah. Sehari 2.000. Jadi sebulan mereka bayar 60.000. Keren nggak? Saya mau membantu masyarakat. Terus
Cara daftarnya ada daftar. Alhamdulillah nanti angkatan kelima bulan Juni mulai. Oke. Ayo ibu-ibu, saudara-saudaraku yang ada merasa susah sembuh dari luka batinnya, susah sembuh dari toksiknya, racun-racun, susah sembuh dari hubungan dengan orang yang tidak sehat. Ayo berlatihlah untuk menyembuhkan diri sendiri dengan rilis, dengan melepaskan. Oke, baik. Ini kalau kita bahas tidak cukup ya 1 episode 1 jam ya Bunda ya. Ini bakalan berepisode-episode untuk membahasnya. Orang belajar 1 bulan aja nggak cukup. Iya, 1 bulan setiap hari. Oke. Nggak cukup. Baik, terima kasih Bunda untuk pesannya, untuk ilmunya yang sudah diberikan hari ini. Terakhir nih Bunda, singkat saja, apa pesan Bunda untuk orang-orang yang takut meninggalkan hubungan yang toksik? Singkat saja Bunda, silakan. Hijrah saja. Rasulullah SAW itu hijrah ketika dia mau merubah hidupnya. Jadi hijrah itu berpindah. Pindah dari hubungan yang toksik ke hubungan yang sehat. Berani mengambil keputusan. Itu aja. Sebenarnya bukan Anda itu tidak bisa, tapi kebanyakan Anda nggak mau. Setiap orang bisa, tapi banyak orang yang nggak mau. Itu aja. Nggak mau bisa, beda ya. Ketika kita memutuskan kita bisa, kita bisa. Tapi satu hal lagi, dia nggak mau. Cinta banget, sayang banget kan gitu. Nah, hijrah aja udah. Itu tanda kutip. Berpindah begitu ya. Berpindah dari hubungan seperti itu ke yang lain, berani mengambil keputusan. Nah, itu mungkin yang sulit ya Bunda ya, dan mungkin bukan sulit. Dirubah kata-katanya. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa ya Bunda. Bisa. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas di episode berikutnya kali ya Bunda ya. Ya kalau diundang lagi. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bunda Sati Martin untuk ilmu, sharing dan motivasinya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan tentunya kita juga bisa terhindar dari hubungan yang toksik, dan yang terpenting semoga bukan kita yang menyebarkan energi toksik itu kepada orang lain ya. Baik Dusana Budaya, sekian dulu Pasan Mande untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM. Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang.